Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku SM Channel Populer yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mengonsumsi makanan yang halal baik dari kandungannya, cara memperolehnya hingga sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Qur'an adalah salah satu cara umat muslim memanfaatkan rezeki yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, perlu diketahui bahwa terdapat hal-hal yang menyebabkan makanan halal berubah menjadi haram. Terkait makanan halal, Allah Subhanahu wa taala telah melarang umat Islam untuk memakan makanan haram dan menganjurkan memakan makanan yang halal. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Meskipun telah ditegaskan atau disebutkan beberapa makanan yang tergolong haram, namun tidak menutup kemungkinan bahwa makanan yang halal juga bisa berubah menjadi haram. Terlebih lagi, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168 menyebutkan makanan halal selalu dikaitkan dengan makanan yang baik. Istilah ini dikenal dengan sebutan halal dan thayyib. Saudaraku rahimakumullah, berikut adalah beberapa penyebab makanan halal dapat menjadi haram. Yang pertama, tidak diolah sesuai dengan syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih." Ayat tersebut menegaskan bahwa apabila menyembelih hewan tidak didahului dengan bacaan basmalah atau menyebut nama Allah, maka daging hewan tersebut yang secara zat sifatnya halal menjadi haram. Begitu pula dengan hewan yang dicekik, dipukul, jatuh, dan lain sebagainya. Sebab Islam mengajarkan adab yang baik dan benar terkait penyembelihan hewan. Yang kedua, cara memperolehnya. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memperoleh rezeki dan membelanjakan dengan bijak, sesuai ajaran Islam, yakni makanan yang halalan thayyiban. Makanan yang sehat lagi bermanfaat bagi tubuh. Namun apabila seseorang muslim memperoleh harta dari cara yang kotor dan terlarang, maka makanan yang statusnya halal dapat berubah menjadi haram. Hal itu bisa disebut sebagai haram sababi. Haram sababi adalah haram yang disebabkan oleh cara memperolehnya, tidak sah atau tidak halal. Berbeda dengan haram aini yang telah ditetapkan haram dalam Al-Quran. Haram sababi misalnya seperti makanan yang didapat dari hasil mencuri, hasil berjudi, hasil merampas, atau hasil merampok milik orang lain. Yang ketiga, bercampur dengan makanan yang haram. Dalam buku pengantar kaidah fikih kubro yang ditulis oleh Amin Nurbait, dijelaskan di salah satu gambaran mengenai pencampuran makanan halal dengan makanan yang haram. Apabila terdapat 1 kilogram daging sapi yang halal, baik secara hukum dari Al-Quran maupun cara menyembelih dan pengolahannya, kemudian dicampurkan dengan setengah kilogram daging babi dan diolah jadi satu. Meskipun hanya dihitung dari 1 sendok adonan yang telah tercampur tersebut, hukum daging keduanya menjadi haram, sebab
Daging babi termasuk benda haram karena zatnya sehingga ketika bercampur dengan daging yang halal, meskipun porsi daging haramnya lebih sedikit, maka yang halal terkontaminasi hingga tidak bisa dibedakan sehingga kesemuanya dihukumi haram. Yang keempat, telah kadaluarsa atau tercemar. Kembali lagi pada anjuran Rasulullah SAW terkait mengonsumsi makanan yang halal dan thayyiban. Makanan yang telah melebihi batas waktu konsumsi atau basi juga mengubah zat makanan yang awalnya halal menjadi haram. Contohnya, buah yang sudah membusuk dan tidak layak dikonsumsi, sebab apabila dimakan hanya akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan tubuh, lebih banyak mudaratnya. Dalam buku Maqasid Syariah Sertifikasi Halal, meskipun bangkai belalang dan ikan adalah halal dan suci sehingga bisa dimakan, tetapi apabila bangkai tersebut mati dengan sebab pencemaran air laut dari limbah atau bahan beracun, maka statusnya jadi diharamkan. Lebih jauh diterangkan bahwa bukan karena substansi bangkainya, tetapi lebih kepada racun dari zat-zat yang berbahaya, hanya akan membawa efek yang merugikan bagi orang yang memakannya. Oleh karena itu, hendaknya mengkonsumsi makanan yang aman dan masih terjamin kualitasnya. Saudaraku rahimakumullah, itulah 4 hal yang menyebabkan makanan halal bisa berubah menjadi haram. Dengan mengetahui penyebab tersebut, diharapkan umat muslim dapat lebih cermat dan berhati-hati dalam memilih makanan yang hendak dikonsumsi. Harapan dan doaku untuk kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba yang beriman, bertakwa dan selalu istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua serta dijadikan amal jariah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.